Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Budiono dan Ibu Mariatin atas waktunya diberi kesempatan untuk mempresentasikan modul ajar yang sudah saya buat. Di sini saya akan menjelaskan tentang modul ajar membiasakan hidup bersih pada kelas 1 fase A, yang dimana itu 9 jam pelajaran. Satu jam pelajarannya yaitu 35 menit. Si awal yaitu peserta didik telah dapat menunjukkan kemampuan menjalankan sikap hidup bersih setiap harinya. Pembelajaran yaitu melalui pengamatan murid mampu menjalankan syariat Islam dalam bersuci dengan cara berwudu. Ketercapaian tujuan pembelajaran, peserta didik dapat menjalankan syariat Islam dalam bersuci dengan cara berwudu dengan benar. Kemudian B, melalui pertanyaan tematik, peserta didik diberi pertanyaan tematik dengan tujuan untuk mengunggah rasa ingin tahu. Pada tahap ini, peserta didik diberikan pertanyaan tentang apakah peserta didik sudah pernah berwudu, mengapa peserta didik berwudu, bagaimana cara berwudu, dan langkah-langkah kegiatan pembelajaran penerapan pendekatan PBL. Pada kegiatan awal, mengucapkan salam dan menanyakan keadaan peserta didik. Kemudian peserta didik menjawab dengan benar dan menjawab pertanyaan. Kemudian pendidik meminta ketua kelas untuk memimpin doa dan selanjutnya membaca surat-surat pendek. Kemudian peserta didik berdoa dilanjutkan dengan membaca surat-surat pendek. Kemudian pendidik meminta untuk menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Kemudian peserta didik menyanyikan salah satu lagu wajib secara bersama-sama. Kemudian pendidik memeriksa kehadiran, perapian, posisi dan tempat duduk sesuai dengan pembelajaran. Peserta didik mengatur posisi tempat duduk. Kemudian pendidik mengajukan pertanyaan terkait materi sebelumnya. Kemudian peserta didik menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh pendidik. Selanjutnya, pendidik menyampaikan tujuan pembelajaran dan peserta didik mendengarkan tujuan pembelajaran dengan baik. Kegiatan inti. Pada orientasi pada masalah, yaitu mengamati, guru menampilkan video berupa materi tentang berwudu, kemudian peserta didik mengamati video berisi tentang materi tentang berwudu. Kemudian guru menanya, mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan isi video tersebut. Kemudian peserta didik menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan isi video. Setelah itu, pengorganisasian, yaitu mengumpulkan informasi. Pendidik membagikan peserta didik dalam beberapa kelompok. Kemudian peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok belajar. Kemudian meminta peserta didik untuk memilih ketua kelompok dan mencatat anggota kelompoknya. Dan selanjutnya membimbing menyelidiki individu atau kelompok, yaitu mengasosiasikan. Pendidik membagikan LKPD pada masing-masing kelompok dan menilai kinerja peserta didik. Pada peserta didik setelah membagikan LKPD, peserta didik berdiskusi mengerjakan LKPD secara berkelompok. Setelah selesai, kemudian mengembangkan dan menyajikan hasil karya, yaitu mengkomunikasikan, meminta masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Kemudian setiap kelompok berpresentasi maju satu-satu untuk mempresentasikan. Kemudian pendidik menanyakan video tata cara berwudu dengan benar, dan peserta didik menyimak video bagaimana berwudu dengan benar. Dan yang terakhir, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah, yaitu masing-masing kelompok dimintai untuk menyempurnakan diskusinya berdasarkan masukan dan saran dari kelompok lain. Kemudian meminta masing-masing kelompok untuk mengumpulkan LKPD-nya. Dan guru membimbing demonstrasi wudhu. Dan kegiatan terakhir yaitu penutup, yaitu membimbing peserta didik untuk membuat kesimpulan atau rangkuman materi wudhu. Kemudian melaksanakan penilaian dan refleksi dengan mengajukan beberapa pertanyaan atau tanggapan. Kemudian menyampaikan rencana pembelajaran berikutnya atau pertemuan berikutnya, memberikan bimbingan dan motivasi, dan diakhiri dengan doa dan salam penutup. Asesmen atau penilaian pencapaian tujuan pembelajaran, siswa mengerjakan soal isai dan rubik. Dan ketika peserta didik tidak mencapai tujuan pembelajaran, ada kegiatan remedial yang peserta didik melakukan tata cara berwudu dengan benar, dimintai untuk melakukan pengulangan pada saat jam pembelajaran telah usai. Dan Model pembelajarannya tadi apa? PBL Berapa langkah? Berapa sintak? Berapa fase? 5 Lima orientasi apa saja sebutkan? Orientasi masalah. Kedua, orientasi pada masalah, terus pembentukan kelompok, iya, mengorganisasi. Ya, iya, dibaca, jangan hanya ditulis, tapi dipahami. Ya, iya, nanti ketika dilaksanakan. mengajar itu digunakan sintak-sintak itu, langkah-langkahnya harus benar, gitu ya. Merdeka belajar. Seperti apa Mbak Fitri membelajarkan atau mengajar pada saat kurikulum sudah ada yang implementasinya Merdeka Belajar seperti apa? Iya, Ada apa bedanya dengan yang dulu-dulu itu? kalau dulu itu kan yang lebih aktif itu gurunya. Nah, sekarang itu peserta didiknya dia diberi kebebasan untuk bereksplorasi serta mencari informasi yang bersumber selain buku. Begitu Nah, diberi kebebasan. implementasi MA yang dibuat ini seperti apa? Tadi kan murid setelah guru menjelaskan sedikit menjelaskan, kemudian murid berpikir, kan saya itu memberikan sebuah permasalahan, kemudian peserta didik diajak untuk berpikir secara menyelesaikan permasalahan yang sudah saya berikan.
gitu. Apakah di kelas, di luar kelas, apa di mana? Ya di kelas, Pak. Oh, itu boleh di luar kelas nggak? Boleh kalau praktiknya. Nah, maka kan eksturnya seperti apa nanti direncanakan supaya nanti merdeka belajarnya juga tercapai ya. Ya, Kemudian moderasi beragamanya gimana? Mengimplementasikan nilai-nilai moderasi beragama. saling menghargai ketika ada apa beberapa pendapat yang berbeda, misal kayak apa ya? Mungkin sering sih yang beda pendapat itu ketika bacaan bacaan sholat kayak Ya, salah satunya salah masih banyak satunya. lagi ya. Iya, Terus untuk ini media yang digunakan apa? ada Kan video berteknologi toh Mbak, pembelajaran, tipeknya. ada video pembelajaran yang Hmm. diupload di YouTube, kemudian dilihatkan ke siswa, kemudian ada proyektor, speaker untuk itunya, penunjang. Terus untuk soal hoaxnya tadi kan saya belum lihat. Iya, Pak. Si A ketika berwudu lupa untuk membasuh untuk membaca niat apakah wudhunya tetap sah atau tidak kayak gitu. Contohnya. Ya, itu kan karena yang diminta hoax, maka C5 C6-nya dinampakkan dan dilampirkan. Ya, kenal berapa teori belajar yang Anda tahu? Ada 5. Coba apa wae sebutkan. Behavioristik, terus konstruktivisme, behavioristik. Pak Prof. Bu Fitri Listiana. Injih, Pak. Injih, Bu. Masih ingat nggak pendalaman materi profesional tentang eh, ini materi yang pertama itu ada apa aja? Moderasi Modul. beragama. Terus dengan kontekstualisasinya dengan modul ajarnya yang jenang buat tadi tentang apa judulnya? Tentang berwudu. Mungkin ketika saya mengajarkan berwudu nanti ada apa pemahaman yang berbeda kayak gitu Bu. Biasanya tentang bacaannya atau cara melakukan berwudunya itu kan bisa apa di toleransi nggih. Aktualisasi dari isi materi pendalaman materi itu ranahnya ketika dalam pembelajaran ya harus benar, apalagi kaitannya dengan akidah. Syariah juga, fikih juga demikian. Yang baku tidak boleh. Kalau perbedaan pendapat, mestinya jangan memberikan yaitu perbedaan mengusap kepala, monggo. Tapi ada juga kan perbedaan dalam fikih itu misalkan apa untuk batalnya Iya, wudhu itu. Yang kebaruannya, konteks kebaruannya dalam penerapan wudhu apa contohnya? Dari sekarang. kayak maskara eyeliner gitu kan tidak buat kan waterproof ya, ya dikasih arahan kalau pakai make up itu harus dihilangkan dulu gitu. Soalnya kalau make up yang waterproof kan tidak masuk ke kulit kayak gitu. Dikasih arahan gitu. Tapi untuk psikomotornya, Bu, ada sholat berjamaah di sekolah. Ada untuk sholat sunnah duha dan sholat duhur berjamaah. Oke. Kemudian untuk BTQ-nya baca Al-Quran juga ada. Ada setiap itu kan sekarang di Blora itu ada program SSN itu sudah dimasukkan dalam bukan ekstrakurikuler tapi intra, masuk dalam jam pembelajaran. Oh gitu, oke. Termasuk buku kendalinya ya. Nggih. Oke, oke. Terima kasih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala irkabu fiha bismillahi majreha wa mursaha. Inna rabbi laghafurur rahim. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته وأعجمي وعربي
rabbik. Qul huwa lilladzina amanu hudaw wa shifaa. Walladzina la yu'minuna fi adhanihim waqru wa huwa alaihim ama. Ulaika yunadawna min makanim ba'id. Dengan nulis Ar-Rahman ayat 1 dan 2 apal ya. Terima Karena aku kasih atas waktunya buat Ibu Mariatin dan Pak Budiono, atas bimbingannya juga dan pengarahannya, sehingga saya dapat di tahap ini dengan segala banyak kesalahannya. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.